Shalom. Saudaraku, karena fasilitas kita yang terbatas, semua foto dan video lengkap, dan Bapak ini hampir putus asa. Waktu kecelakaan 10 kali operasi, 12 kali, dan itu kaki sampai dikubur setelah dipotong. Berulang-ulang dioperasi, tidak ada hasilnya lagi. Dan inilah hasilnya, akhirnya diamputasi. Berulang-ulang dioperasi, masukkan pen di gergaji, macam-macam lah, dengan caranya dokternya medis. Tetapi Bapak ini berjuang, dia tetap yakin, percaya, aku tidak mati, aku tidak mati. Dan kecelakaannya memang naas. Bapak ini membawa mobil pahala kencana, laga kambing dengan mobil truk. Kernetnya meninggal, mobil truk, supir dan kernet juga meninggal, 6 orang namanya. 7 yang meninggal di tempat. Jangan nama-namanya dikubur. Iya, termasuklah Bapak ini sudah meninggal. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, polisi katakan, kalau masih ada yang bisa diselamatkan untuk hidup, tolong diupayakan sebaik mungkin. Dan Bapak inilah karena mujizat, karena Tuhan yang sudah meninggal hidup kembali. Dan di video, di foto tersebut ada kuburan tempat Bapak ini yang seharusnya ditanam. Ternyata yang ditanam hanya kakinya, karena dia diikat. Dan seterusnya, ketika di rumah sakit, Bapak ini kasih kesaksian. Ada bisikan yang membisikkan begini, sudahlah, lompat kau, sekaligus matilah, selesai perkara, karena tidak ada lagi harapan, kan begitu. Tetapi Tuhan Yesus baik. Dia juga berbisik, Roh Kudus berbisik, menyampaikan kisah tentang Ayub. Sedangkan Ayub semuanya seizin Tuhan habis, sementara kau belum apa-apa dibandingkan Ayub. Dan memang dalam kitab Ayub pasal 1 dikatakan di sana ayat 22, ketika segala sesuatunya terjadi sudah habis, dan istrinya sendiri juga berkata, kutuki saja Tuhan Allahmu, yuk. Ini istrinya sendiri. Setelah itu apa kata istrinya kepada Ayub? Dan matilah kau. Tetapi saudara tahu, dalam kitab Ayub 1 ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Poin pentingnya, kejadian, musibah, malapetaka, sehebat apapun yang dialami oleh Ayub, dia tidak berbuat dosa dengan perkataannya dan tidak menuduh Tuhan berbuat kurang patut. Dia tetap hanya memuji Tuhan, bersyukur dengan apa yang dialami oleh Ayub. Bapak ini awalnya namanya Bona Papahan. Setelah dia mengenal Yesus, belajar Alkitab, sekolah Alkitab lagi dia di usia tua. Ya tentunya setelah dia dari rumah sakit ya, ketika dia belajar Alkitab, dia hanya bisa bersyukur. Tadi kita sudah dengar, tidak ada pemasukan lagi, tidak ada tabungan. Bahkan istri dan anak-anaknya meninggalkan dia. Bertanya lagi Bapak ini, setelah dibaptis, ada nama tambahan, Stefanus. Jadi nama lengkapnya Stefanus Bona Papahan. Jadi saudara, ketika Bapak ini kembali berdoa, bertanya sama Tuhan, kalau saya bekerja apa yang bisa kerjakan? Angkat berat tidak bisa. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan Bapak ini dalam segala keterbatasannya, hanya untuk mempertahankan hidup?
bisa minum dan kontrakan di Jakarta hanya untuk mempertahankan hidup. Akhirnya Tuhan buka jalan, ya. Dan ketika bapak ini dapat berkat dengan cara yang ajaib dari Tuhan dari mana-mana, bukan minta-minta. Bapak ini punya moto, saya tidak mengemis amal berlimpah, tapi Tuhan itu ajaib. Puji Tuhan. Ya. Saya melihat ada banyak fotonya kasih makan orang miskin. Iya, anak kolong jembatan, kasih makan juga orang-orang terlantar, pemungut sampah. Pergi ke tempat pembuangan sampah, di situ banyak orang dikasih makan, dia bawa dari rumah. Dia punya kereta, rodanya bukan 2, tapi 4. Itu juga katanya ada berkat yang memberi awalnya 7 juta, dan ternyata setelah kereta ini ditempa supaya rodanya jadi 4, ada rombakan-rombakan seperti becak motor, nilainya menjadi 13 juta. Berdoa lagi, dan Tuhan buka jalan lagi, lebih daripada 13 juta Tuhan beri lagi. Dan selanjutnya lewat motor itu, kereta itu, keliling-kelilinglah bapak ini sambil memantokkan satu bendera merah putih untuk mencari orang susah, bagi berkat kasih makanan sesuai dengan berkat yang diterima, dan sekaligus siapa yang membutuhkan kaki sapu atau kaki palsu. Jadi saudara begini, poin yang paling penting kita terima, yang pertama, jangan putus asa. Apapun pergumulan, seberat apapun pergumulan, di balik semua musibah, malapetaka, tekanan, kesulitan, yakin percaya, kalau kita masih diberi perpanjangan umur, ada maksud Tuhan di balik itu. Ada maksud Tuhan, percayalah. Jangan putus asa. Kita perlu percaya, di balik perpanjangan umur, selagi nafas di kandung badan, ada maksud Tuhan. Lewat pengalaman bapak ini, dia kembali berdoa. Akhirnya Tuhan kasih dia pekerjaan. Pekerjaannya bukan berbisnis, justru kasih makan orang lapar. Tidak masuk akal. Haleluya. Haleluya. Biasanya kalau kita cari kerja kan menerima sesuatu, kan begitu. Justru pekerjaan bapak ini adalah bekerja di ladang Tuhan, melayani setiap orang-orang yang dia jumpai, sekaligus kasih makan orang miskin. Bahkan juga bagi yang membutuhkan kaki sambung, ya, dia bawa ke rumah sakit, dia fasilitasi, dia berikan dana, dia bayar lunas. Begitulah pelayanan bapak ini, luar biasa. Jadi kalau ada pun tekanan, kesulitan, selagi ada perpanjangan umur, ternyata maksud Tuhan di balik semua, supaya kita melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah mengeluh. Puji Tuhan. Amin. Menjalani hukuman sampai bertahun-tahun dan belum tuntas, diperlakukan tidak adil, bahkan juga kunjungan keluarga, perhatian keluarga tidak ada. Istri dan anak-anakmu di luar juga meninggalkan engkau.
ada 3 hamba Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Andi Manu. Ayo, segera jangan ikut-ikutan, maju ke depan berlutut supaya engkau kuat, engkau teguh, engkau